Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 31. Feng Jiu membeku. Ponselnya jatuh ke tanah. Air mata keluar dari matanya. Dia mencoba menenangkan dirinya tetapi dia tidak bisa. Dia terengah-engah sementara tangannya menekan dadanya. Beberapa menit kemudian, dia mampu menstabilkan emosinya. Dia perlahan meraih ponselnya di bawah sementara tangannya gemetar keras. Dia segera menghubungi nomor Long Jin. Saat itu sudah jam 3 pagi. Pesan teks itu dikirim 2 hari yang lalu. Feng Jiu benar-benar terpukul. Satu-satunya kerabat yang dimilikinya hanyalah kakeknya. Satu-satunya orang yang merawatnya dan memperlakukannya seperti keluarga adalah kakeknya. Ya, harap aman. Feng Jiu marah pada dirinya sendiri. Daripada bersembunyi seperti seorang pengecut, daripada membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan dan rasa mengasihani diri sendiri, dia seharusnya tetap berada di sisi kakeknya. Long Jin tidak menjawab panggilannya. Ini adalah percobaannya yang ke-12 tetapi dia masih tidak dapat menghubunginya. Feng Jiu segera mengambil kuncinya, ingin mengemudikan mobilnya ketika dia ingat bahwa mobilnya saat ini disita di sebuah perusahaan derek. Dia menghela nafas. Dia mengambil kertas dan pena. Dia menuliskan beberapa kata untuk Bibi dan Paman Ling. Dia menulis, Bibi dan Paman Ling tersayang, Feng Jiu sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Ketika Feng Jiu berjuang keras tanpa ada yang bisa diandalkan, kamu dan Paman membuka pintu dan menerimaku. Kamu memperlakukan Feng Jiu seperti putrimu sendiri. Saat Feng Jiu hampir menyerah, kalian berdua menjagaku dan calon bayi kecilku. Karena kamu, Feng Jiu menyadari bahwa selama kamu bertahan, semuanya akan baik-baik saja. Selama Anda tidak menyerah, Anda akan menemukan kebahagiaan. Anda mengajari saya bahwa hidup itu indah. Hidup itu sangat berharga, bahwa aku tidak boleh menyerah dan terus hidup demi calon bayi kecilku. Terima kasih banyak atas semua yang telah Anda lakukan untuk Feng Jiu. Feng Jiu ingin meminta maaf karena tidak mengucapkan selamat tinggal. Suatu hari nanti, Feng Jiu akan kembali bersama bayi kecil untuk mengunjungimu. Feng Jiu berharap Anda mengizinkan Feng Jiu merawat Anda dengan baik dalam waktu dekat. Dari Feng Jiu dan bayi kecil-kecil. Sebelum dia pergi, dia menatap rumah kumuh tempat dia tinggal selama seminggu. Meskipun orang-orang yang tinggal di sana sangat berbeda dengan orang-orang di kota, orang-orang desa sangatlah sederhana. Mereka tidak membuat hidup mereka rumit karena licik atau berkelahi satu sama lain. Mereka seperti sebuah keluarga besar. Meskipun mereka tidak hidup mewah dan tidak makan makanan lengkap, mereka selalu bahagia dan puas. Saat dia berjalan di jalan kecil, seseorang melihatnya. Orang tua itu sedang mendorong gerobaknya. Dia menawarkan untuk menemaninya menuju jalan utama. Dia menerima niat baik lelaki tua itu, berpikir bahwa akan lebih baik jika ada seseorang yang menemaninya, kalau terjadi sesuatu yang buruk. Feng Jiu sudah menunggu hampir 30 menit. Busnya belum juga datang. Dia sekali lagi menghubungi nomor Long Jin. Untungnya, setelah beberapa dering, dia menjawab. Nona Jiu, bagaimana kabar kakek? Apa dia baik-baik saja? Long Jin tidak menjawab. Feng Jiu ingin terus bertanya tetapi dia tahu Long Jin tidak akan memberikan informasi apapun padanya. Siapkan mobil, jemput aku di Yezuang. Ya, aku akan segera pergi. Kamu harus memberitahuku semuanya nanti. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun selamanya. Dia berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa dia hanya mengikuti perintah kakeknya, Feng Jiu tidak bisa menahan rasa kesal terhadap Long Jin. 2 jam kemudian, saat matahari terlihat di cakrawala, Long Jin akhirnya tiba. Asteris berbunyi. Asteris berbunyi. Asteris berbunyi. Feng Jiu melihat kakeknya terbaring di ranjang rumah sakit. Seperti apa yang dia lihat dalam mimpinya, dia sangat kurus, pucat dan lemah. Bagaikan keran yang terbuka, air matanya mengalir di wajahnya, membuat pipinya basah. Dia tidak percaya kakeknya sedang sekarat. Seolah-olah Suan Tian merasakan kehadirannya, dia membuka matanya dan berkata, "Nak, kamu sudah datang." Satu kalimat hampir menghabiskan seluruh energi Suan Tian. "Kakek." Feng Jiu segera bergerak maju dan memegang tangannya. "Kakek, Jiu ada di sini. Jiu minta maaf karena tidak menghubungimu. Jangan khawatir, Jiu tidak akan pergi lagi. Jiu akan menjagamu dengan baik. Jadi, sebaiknya kamu tetap kuat, oke?" Dia berusaha tersenyum, berusaha berpura-pura kuat agar kakeknya tidak mengkhawatirkannya.
Ah Jiu, sepertinya kakek tidak akan bisa bersamamu lebih lama lagi. Tidak, tidak, jangan katakan itu, kakek, tolong jangan katakan itu. Batuk Ah Jiu, sebelum kakek pergi, bisakah kamu berjanji pada kakek? Feng Jiu mengangguk sambil berusaha menahan air matanya. Aku janji, aku akan berjanji apapun asal kamu tetap tegar dan tidak menyerah. Xuantian tersenyum. Kakek takut kalau kakek pergi, Ah Jiu akan sendirian. Jadi kakek memutuskan untuk Batuk Ha meminta seseorang menemanimu seumur hidupmu. Feng Jiu membeku, lalu perlahan menganggukkan kepalanya. Aku akan melakukannya. Aku akan menikah dengan pria pilihan kakek. Xuantian mencoba meraih pipinya. Katanya sambil menepuk pelan, hanya ini yang bisa kakek lakukan demi dirimu. Nak, jangan sia-siakan kesempatan ini, berbahagialah dan biarkan kakek beristirahat dengan tenang. Feng Jiu sedang duduk di kamar pribadi di dalam restoran. Dia sedang menunggu apa yang disebut tunangannya. Sudah 3 hari sejak dia menerima keputusan kakeknya untuk pernikahannya. Feng Jiu sedang berpikir keras. Dia tidak menyadari ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Dia baru menyadari bahwa orang yang dia tunggu telah tiba ketika dia merasakan tatapan panas diarahkan padanya. Pria itu duduk di seberang meja. Feng Jiu mengangkat kepalanya dan memperkenalkan dirinya. Saya Feng Jiu dari Feng Inter, kalimatnya terhenti di tengah jalan ketika dia melihat wajah pria yang duduk di depannya. Dia tanpa sadar berdiri dan berbisik, ini, kamu. Pria itu tersenyum. Sudah lama. Bab 32. Flashback, sehari sebelum Feng Jiu kembali. Xiao Mei benar-benar terpukul. Dia telah mencoba menelepon Minde sejak dia mendapatkan nomor teleponnya, tetapi setelah kejadian di mana dia mengklaim dirinya sebagai nyonya muda kedua masa depan, Minde bahkan tidak repot-repot menjawab panggilannya. Mengapa? Apakah kemajuanku tidak cukup? Mungkin saya harus mencoba jalur penjemputan lain. Atau menulis puisi dan mengirimkannya nanti. Xiao Mei saat ini sedang menatap keluar jendela. Dia sedang duduk di dalam kafe makanan ringan. Bahkan setelah makan 5 donat dan 3 kue stroberi, dia masih merasa lesu. Gula sebanyak apapun tidak dapat meningkatkan energinya. Dia merasa ditipu. Kakak jahat itu, dia berbohong padaku. Apa, perkenalan, apa yang, tertarik, benar-benar sampah. Minde bahkan tidak menjawab panggilanku. Bu gelombang ho gelombang Ah Jiu, kamu di mana? Kakak nakal memperlakukanku seperti orang idiot. Xiao Mei terisak sambil menyesap shake favoritnya. Dia saat ini sedang mengasihani dirinya sendiri ketika dia melihat siluet yang sangat familiar. Dia melihat seorang pria berjalan menuju konter. Dia mengenakan pakaian perusahaan. Dia melihat arlojinya saat dia memesan. Xiao Mei terkejut. Melihat pria yang menghantuinya dalam mimpinya selama berhari-hari, dia tiba-tiba mengalami hiperventilasi. Tidak dapat menahan diri, dia tanpa sadar menyesap minumannya sedikit lebih cepat. Karena guncangannya hampir masuk ke paru-parunya, secara impulsif, dia langsung menghembuskan napas, mencoba memuntahkan semuanya. Getaran keluar dari mulutnya dan di hidungnya. Dia segera menutupi wajahnya dengan tisu, takut Lu Minde akan melihatnya dalam kondisi saat ini. Xiao Mei, kamu gadis menjijikkan. Sangat tidak pantas untuk seorang wanita. Dia mencoba membersihkan wajahnya, menyeka seluruh tisu. Dia kemudian menepuk kepalanya dan menata rambutnya, berusaha tampil secantik yang dia bisa. Iya, inilah aku, berpikir bahwa dia tidak peduli padaku. Tapi lihat, dia menyerahkan dirinya dengan piring perak. Pria yang pemalu, bertingkah seperti ini. Xiao Mei merayakannya secara internal. Dia senang Minde, mengikutinya, ke sini. Xiao Mei terbatuk dan mencoba menenangkan dirinya. Dia berdiri dan mulai berjalan tegak sambil sedikit mengarahkan dagunya ke atas. Dia bertingkah normal, seolah dia tidak melihatnya sama sekali. Dia perlahan berjalan menuju konter. Ketika dia hampir mencapai targetnya, dia jatuh ke arahnya. Dia segera meraih lengannya, mencoba menyelipkan dirinya di antara tubuh dan bahunya. Dia dengan lemah bersandar padanya. Diam-diam menghirup aromanya, memenuhi paru-parunya dengan aromanya. Terima kasih. Dia memiringkan dirinya untuk memastikan Minde akan melihat fitur spesialnya. Dia mencoba mencubit bahunya, membuat matanya basah oleh air mata. Ketika dia melihat wajahnya, dia tersentak. Oh, ini itu kamu. Terima kasih telah menangkap Xiao Mei. Xiao Mei sangat berterima kasih padamu. Xiao Mei segera berdiri dan menatapnya dengan malu-malu. Tolong biarkan Xiao Mei membayarmu kembali dengan mengundangmu makan malam akhir pekan ini. Aku akan menunggumu di The Royals jam 6 sore.
Selamat tinggal. Setelah mengucapkan kata-katanya, dia segera berbalik dan berlari menuju pintu, meninggalkan Minde yang tertegun dan berdiri seperti patung. Dia menatap lengannya yang digenggam oleh Xiao Mei beberapa waktu lalu. Kilatan samar terlihat di matanya. Xiao Mei merasa seperti sedang berjalan di awan. Dia terkikik sambil melarikan diri. Kesuksesan, putri ini sungguh hebat. Oh, aku mencintai diriku sendiri. Ah Jiu gelombang, kamu harus segera kembali atau aku tidak akan mendapatkan pendamping pengantin selama pernikahanku. Min Feng telah bepergian kemana-mana. Dia bahkan tidak repot-repot tidur atau makan. Dia tampak sangat kuyu seperti orang tua. Matanya penuh lingkaran hitam. Semua tempat yang disebutkan Xiao Mei dikunjungi olehnya secara pribadi, tetapi dia masih tidak dapat menemukan bayangan Feng Jiu. Dia tidak pernah mencoba menghubunginya karena dia tahu, dia tidak akan pernah menjawab panggilannya. Min Feng saat ini sedang duduk di belakang mobilnya. Dia bersandar di kursi belakang sambil mencoba untuk tertidur, tetapi dia tidak bisa. Semua pikirannya tertuju pada Feng Jiu. Memikirkan tentang amarah Feng Jiu, dia mungkin akan bersembunyi darinya selama sisa hidupnya. Dia tiba-tiba merasa takut. Dia sudah tinggal di neraka selama hampir seminggu. Berpikir bahwa dia mungkin akan terus merasa seperti ini selamanya, dia ingin menemukannya secepatnya dan menguncinya di dalam kamar tidurnya. Sehingga dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak bisa menjauh darinya. Dia akan memastikan dia akan tinggal di sana selamanya. Jadi, tidak ada yang bisa melihatnya. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang bisa mencintainya kecuali dia. Hanya dia, tidak ada yang lain. Pikirannya terganggu oleh panggilan tiba-tiba dari teleponnya. Itu adalah panggilan kakeknya. Halo, datang ke sini sekarang. Secepat angin, panggilan telepon terputus begitu saja. Ke rumah leluhur. Min Feng memberitahu sopirnya. Beberapa menit kemudian, dia tiba di ruang kerja kakeknya. Dia mengetuk pintu dan memasuki kamar. Min Feng memberi hormat kepada kakek. Kamu, orang gila, aku tidak memberimu perusahaan itu sehingga kamu bisa meninggalkannya begitu saja nanti. Min Feng tidak mengerti maksud kakek. Jangan coba-coba menipuku. Kamu telah mencoba mencari seseorang dalam beberapa hari terakhir ini. Kamu mengabaikan tugasmu demi kunci pas tanpa nama. Jika aku tidak memperhatikan tindakan rahasia Chen Hao, aku tidak akan melakukannya, bahkan mengetahui bahwa kamu telah menjungkirbalikkan Beijing. Kamu bahkan memobilisasi badan keamanan Lu. Kamu bajingan. Apakah kamu gila? Badan ini untuk melindungi para taipan bisnis dan orang-orang berpengaruh. Bukan untuk menemukan penggali emas tanpa nama. Min Feng tidak menanggapi tetapi matanya memancarkan kilatan berbahaya. Tiba-tiba, Chen Hao mengiriminya pesan. Bos. Kami sudah menemukan mobil Nona Feng. Setelah membaca pesan Chen Hao, Min Feng ingin segera pergi. Hentikan kejadian ini. Kamu sudah mempunyai tunangan. Kamu akan segera menikah. Jadi, lebih baik kamu hentikan omong kosong ini dan lupakan wanita itu. Saya menolak. Bam. Ketua Lu membanting tangannya ke atas meja. Kau, tak tahu terima kasih. Aku akan melucuti kekuatanmu. Aku akan memungkirimu. Min Feng berbalik dan berkata, silakan melakukannya, kakek. Anda, Ketua Lu hampir memuntahkan darah. MINFENG. Suka atau tidak, kamu akan menikah Feng Jiu dari Feng Internasional. Ketua Lu meraung. Min Feng membeku. Dia menoleh dan bertanya, apa yang kamu katakan? Melihat cucunya menghentikan langkahnya, Ketua Lu mengejek. Kalian berdua sudah bertunangan sejak muda. Kalian harus menikahinya bagaimanapun caranya. Janji keluarga Lu adalah kata-kata emas. Min Feng tidak menanggapi. Beberapa detik kemudian, dia tertawa seperti orang gila. Min Feng tertawa sekuat yang dia bisa. Dia telah mencari bajingan itu selama berbulan-bulan. Aku bahkan bersumpah bahwa aku pasti akan membunuh bajingan yang mencoba merebut Feng Jiu dariku. Sepertinya Feng Jiu adalah aku sejak awal. Min Feng tersenyum jahat. Matanya bersinar terang. Bab 33. Kembali saat ini. Itu kamu. Feng Jiu sangat terkejut. Dia secara tidak sadar berusaha menyembunyikan perutnya. Dia takut Min Feng akan menemukan keberadaan bayi kecilnya. Tidak, aku harus menjauh darinya. Saat dia panik, dia melihat Min Feng tersenyum padanya. Sudah lama, Feng Jiu merasakan darahnya menjadi dingin. Mengapa? Kenapa dia baik-baik saja? Dalam beberapa hari terakhir ini, apakah dia menjalani hidupnya seperti dulu sebelum dia bertemu denganku? Kembali menjadi tuan muda tertua yang hebat dengan banyak wanita yang siap merangkak ke tempat tidurnya. Apakah dia bertingkah seperti ini sekarang karena apa yang terjadi pada kita sudah terjadi di masa lalu?
Jauh di lubuk hati, Feng Jiu ingin melihat bagaimana kehidupan Min Feng beberapa hari terakhir. Pada saat dia memikirkannya, dia selalu berpikir bahwa setidaknya, meski hanya sedikit, dia akan merasa tertekan karena kehilangan dia. Tapi dia salah, jadi salah. Melihatnya tersenyum dan terlihat tampan seperti biasanya, dia merasa hatinya seperti ditusuk berulang kali dengan jarum. Sejak hari dia pergi, tidak pernah ada waktu di mana dia bisa melupakannya. Dia terkadang berpikir mungkin dia salah. Bahwa mungkin dia harus memberi Min Feng kesempatan lagi, bahwa dia harus membiarkan Min Feng menjelaskan sisi dirinya dan bahwa dia harus memaafkan dan melupakan. Demi hatinya sendiri dan demi bayi kecilnya. Tapi setelah melihatnya duduk di sana, tampak setampan sebelumnya tanpa sedikit pun penyesalan terlihat di wajahnya karena kehilangannya, Feng Jiu ingin tertawa terbahak-bahak karena kebodohannya sendiri. Dia dengan bodohnya berpikir bahwa dia akan menjadi seperti dia, yang menjadi sengsara setelah melarikan diri. Tapi tidak, dia tidak sengsara, sama sekali tidak. Ya, sudah lama tidak bertemu, Tuan Lu. Feng Jiu mengubur semuanya jauh di dalam hatinya. Dia berusaha untuk tetap setenang mungkin, tidak membiarkan emosi apapun keluar dari wajahnya. Dia mencoba meraih segelas air tetapi ketika dia mencoba menggunakan tangannya, dia menyadari jari-jarinya gemetar hebat. Dia diam-diam menurunkan tangannya dan berpura-pura mengetuk meja perlahan. Aku harus mencari alasan untuk pergi dari sini. Feng Jiu bisa merasakan tatapan Min Feng ke seberang meja. Dia menarik napas dan berkata, sepertinya Tuan Lu suka menatap. Apakah ada yang salah dengan wajahku? Mata Min Feng menjadi gelap. Sepertinya beberapa hari terakhir ini, kamu hidup dengan nyaman. Feng Jiu membeku. Dia ingin berteriak padanya. Nyaman. Selalu tertidur, selalu merasa pusing sepanjang waktu, tertekan dan menangis sepanjang malam. Kamu sebut itu, hidup nyaman. Lu Min Feng, kurasa itu hanyalah khayalanku saja. Aku berharap kamu juga peduli padaku, kamu akan memikirkanku, kejar aku dan mohon maaf padaku. Tapi, aku salah. Itu sangat lucu. Betapapun aku membencimu, hatiku tetap berdetak untukmu. Betapapun aku mengutukmu, aku tetap merindukanmu. Sepertinya apa yang dikatakan wanita itu benar. Orang pertama yang jatuh cinta memanglah yang kalah, dan aku dikalahkan habis-habisan olehmu. Saya kalah total, tapi, aku harus move on. Aku harus move on demi anakku, demi Little Bam. Saya harus kuat. Aku harus menunjukkan kepadamu bahwa aku bisa hidup tanpamu. Feng Jiu tersenyum, menyembunyikan fakta bahwa hatinya sedang berdarah saat ini. Tuan Lu benar. Setelah terbangun dari kebodohan beberapa saat, tiba-tiba saya berpikir bahwa saya harus membebaskan diri dan melanjutkan hidup. Bebas dari kekhawatiran dan masalah yang tidak perlu. Dia menatapnya, tidak menghindari tatapannya. Sejak Anda datang, saya berasumsi Anda sudah mengetahui tentang pertunangan kita. Karena itu masalahnya, saya rasa tidak perlu penjelasan apapun. Feng Jiu memberi Min Feng sebuah folder. Seperti yang bisa kamu lihat, sebagai anak yang berbakti, aku tidak ingin menentang para tetua. Mereka menginginkan persatuan keluarga Feng dan Lu. Tapi aku tidak ingin mengorbankan kebahagiaanku sendiri untuk menikahi seseorang. Aku tidak sayang. Ketika Feng Jiu mengucapkan kata-kata terakhir itu, dia memaksakan dirinya untuk menatap langsung ke mata Min Feng. Feng Jiu melihat mata Min Feng bergetar. Dia bisa melihat rasa sakit, kemarahan dan kesedihan di dalamnya. Nyeri, amarah, kesedihan, mustahil. Saya pasti melihat sesuatu. Mengapa dia merasakan emosi itu jika dia tidak peduli padaku? Saya sudah menulis perjanjiannya. Yang Anda butuhkan hanyalah menandatangani surat-surat itu. Ketika Min Feng mendengar Feng Jiu berkata bahwa dia tidak ingin mengorbankan kebahagiaannya sendiri untuk menikahi seseorang yang tidak dia cintai, jantungnya hampir berhenti berdetak. Seperti seseorang menyiramkan air dingin padanya. Kebahagiaan yang dia rasakan setelah melihatnya lagi tiba-tiba lenyap begitu saja. Setelah berbulan-bulan kita berbagi bersama, sepertinya aku tidak pernah ada di dalam hatinya. Min Feng hanya bisa menatapnya. Hatinya menjadi dingin. Dia terkekeh. Oh, sepertinya Nona Feng sudah siap. Jadi, perjanjian apa yang tercantum di sini? Dia membuka folder itu dan membaca isinya. Ringkasnya, mereka akan menikah demi penampilan. Kedua belah pihak tidak akan mencampuri kehidupan pribadi masing-masing. Mereka akan hidup terpisah dan perkawinan apapun antara suami dan istri tidak dimungkinkan. Mereka akan bercerai dalam waktu 5 bulan. Demi kepentingan kedua belah pihak, Lu dan Feng akan berkolaborasi dalam desain arsitektur. Min Feng ingin menghancurkan perjanjian itu menjadi beberapa bagian. 5 bulan, tidak ada perkawinan antara suami dan istri. Hao,
Feng Jiu, jika kamu berpikir aku akan membiarkanmu melarikan diri dariku lagi, kamu salah besar. Aku lebih suka kamu mengunci diri di dalam kamarku daripada membiarkan seseorang memilikimu untuk dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, kamu hanya dapat memilikiku. Anda hanya bisa melahirkan anak-anak saya. Kamu hanya bisa menjadi tua bersamaku. Kamu hanya bisa mencintaiku. Tidak ada orang lain selain aku. Min Feng melempar folder itu dan berdiri. Saya seorang pengusaha, Nona Feng. Saya butuh keuntungan dalam setiap transaksi. Jika Anda tidak punya hal lain untuk dibicarakan lagi, saya pergi dulu. Dia mulai berjalan pergi. Lu Min Feng, berhenti. Dia berbalik dan menatapnya. Tidak ada untungnya menandatangani perjanjian itu. Tapi jika kamu memohon, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Anda. Babak 34. Anda. Min Feng menyeringai dan berjalan ke arahnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, jika kamu memohon padaku di tempat tidur, aku mungkin setuju dengan persyaratanmu. Kamu mesum, Feng Jiu mengangkat tangannya untuk menamparkan Min Feng. Sayangnya, dia mampu menangkapnya. Dia menariknya lebih dekat dan meraih pinggangnya. Tidak dapat membela diri, Feng Jiu diserang. Dia dicium dengan kasar di bibirnya. Dia ingin mendorongnya tetapi dia sangat kuat, tubuhnya hanya bisa menggigil kesakitan. Dia bisa merasakan tangan Min Feng mulai mengembara di tubuhnya. Menyentuhnya. Mencubitnya. Membelai dia. Ketika dia merasakan tangannya bergerak ke dalam rok selututnya, dia mencoba menghentikannya. Dia ingin berteriak padanya. Dia ingin dia berhenti tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya tersumbat oleh bibirnya. Tangannya dikunci oleh lengannya. Tubuhnya terkunci oleh pelukannya. Dia hanya bisa merengek. Tidak, kami berada di restoran. Meskipun keduanya sendirian di dalam ruang VIP, dia tidak ingin membiarkan Min Feng melakukan apa yang diinginkannya. Feng Jiu menggigit bibir Min Feng. Setelah mencicipi darahnya, dia berpikir bahwa dia akan melepaskannya. Tapi dia salah. Itu hanya memperparah perilaku kasarnya. Seolah bau dan rasa darahnya sendiri menggairahkannya. Setelah sampai di tempat yang ingin disentuhnya, jemarinya langsung mempercepat kerjanya. Dia membelai, menyodok dan memasukkan jari-jarinya ke dalam dirinya. Feng Jiu melepaskan diri dari cengkeramannya tetapi bukannya mendorongnya, dia malah mencengkeram bahunya. Menariknya lebih dekat. Dia terengah-engah mencari udara. Pikirannya ingin mendorongnya, menamparnya dengan keras, menggaruk wajahnya, tetapi tubuhnya tidak mau mengikutinya. Ia hanya ingin meleleh karena sentuhan Min Feng. Ia hanya ingin menyambut Min Feng di dalamnya. Ia hanya ingin menerima rahmat Min Feng. Tubuhnya menggigil, bukan karena takut, tapi karena kegembiraan. Matanya tertutup, dia hanya bisa mendengar erangan mereka. Dia hanya bisa mencium aroma mereka. Dia hanya bisa merasakan panas tubuhnya. Feng Jiu bisa merasakan kakinya mulai goyah. Tanpa sadar, tangannya yang memegang bahunya bergerak ke atas, melingkari lehernya. Mencari dukungan baru, Feng Jiu tidak repot-repot memaksakan kakinya untuk berdiri. Dia hampir menyeret Min Feng ke bawah. Min Feng menguatkan tubuhnya dan lebih memeluknya, mendukungnya untuk berdiri tegak. Feng Jiu bisa merasakan bahwa dia hampir sampai. Beberapa dorongan lagi dan dia akan menemukan kebebasannya. Beberapa menit kemudian, dia bisa merasakan sesuatu mengalir keluar dari guanya. Dia datang, dengan jari Min Feng sambil berdiri di dalam restoran. Dia menarik jarinya keluar dari guanya. Setelah menciumnya untuk terakhir kalinya, Min Feng berbisik di telinganya. Hanya aku yang bisa membuatmu merasa seperti ini. Kamu milikku Feng Jiu, ingat itu. Feng Jiu tanpa sadar melangkah mundur dan terjatuh di kursi. Min Feng menyeka jarinya dan mengambil folder itu. Karena kamu sudah memuaskanku, kurasa aku akan mempertimbangkan kembali lamaranmu. Tunggu tanda tanganku besok. Min Feng pergi tanpa berbalik. Feng Jiu duduk hampir setengah jam sebelum dia mulai bergerak. Dia memperhatikan blus dan roknya berantakan. Rambutnya tidak terawat. Wajahnya penuh air mata, dan kakinya basah dan sakit. Feng Jiu menatap pintu dengan bodoh sebelum dia perlahan berdiri dan berjalan menuju kamar kecil. Setelah meninggalkan restoran, Min Feng segera masuk ke dalam mobilnya. Sial. Dia meninju setir sampai dia merasakan tulang-tulang di jarinya patah semua. Min Feng membenci dirinya sendiri. Sejak kecil ia diajarkan bagaimana mengendalikan emosi, selalu tenang, dan tetap tenang setiap saat karena memiliki emosi hanya akan menghambat kesuksesan. Tapi itu sangat berbeda jika menyangkut Feng Jiu. Dia bisa membangkitkan emosinya. Dia bisa membuatnya menjadi gila. Min Feng mengutuk dirinya sendiri.
Mengapa menjadi seperti itu? Dia sebenarnya tidak ingin menyakitinya, tapi dia marah padanya karena meninggalkannya, mengatakan bahwa dia tidak mencintainya dan karena mengusulkan perjanjian pernikahan. Dia membencinya. Dia membenci Feng Jiu. Dia membenci dirinya sendiri. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu untuk mengejeknya. Ketika dia membalas dengan mencoba menamparnya, mau tak mau dia ingin lebih memprovokasi dia. Jadi, dia menciumnya. Dia hanya ingin mencuri ciuman, tapi dia menggigitnya seperti anak kucing yang marah. Mau tak mau dia menginginkan lebih darinya. Dia ingin menyentuhnya, menjilat setiap inci tubuhnya, mengubur dirinya di dalam dirinya, menghamilinya dan mencintainya. Tapi hal buruk terjadi karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia menjadi binatang buas yang jahat. Dia hanya ingin memilikinya tetapi dia tidak pernah benar-benar ingin menyakitinya. Tapi sekarang, dia menangis karena dia telah menyakitinya sekali lagi. Dia terus menyakitinya lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa menahan diri. Ketika Min Feng mengingat wajah Feng Jiu yang penuh air mata, sekali lagi, dia berulang kali meninju kemudi. Setiap air mata yang ditumpahkannya membuat hatinya berdarah. Dia tidak pernah ingin membuatnya menangis. Dia melanjutkan kegilaannya, melepaskan amarah dalam dirinya. Setelah beberapa menit, Min Feng berhenti meninju kemudi. Tangannya sudah dipukul hingga babak belur. Tapi dia tidak peduli. Dia menutup matanya dan mendekatkan tangannya ke wajahnya dan menciumnya. Dia masih bisa mencium aroma Feng Jiu. Dia menarik napas dalam-dalam. Ah, Feng Jiu. Dia dengan gila berbisik. Setelah kita menikah, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Bab 35. Xiao Mei menyenandungkan lagu sambil menyiapkan gaunnya. Sudah 2 jam, dia telah berusaha mencari gaun yang cocok untuknya. Semua lemarinya penuh dengan berbagai jenis gaun khas yang bernilai ribuan dolar, tapi dia merasa semuanya tidak layak untuk acara malam ini. Ketika dia tidak menemukan gaun apapun yang dia sukai, dia segera mengambil dompetnya dan keluar hotel. Dia saat ini tinggal di dalam, mewah, sebuah hotel bintang 5 milik Lu Minfeng. Awalnya dia ingin pindah tempat karena takut dengan kakak nakal itu. Tapi setelah dia mengetahui bahwa Minde lah yang saat ini mengelola hotel, dia mengertakkan gigi dan mencoba menelan rasa takutnya. Demi kehidupan cintanya, dia harus berani. Jia Yu, Xiao Mei berada di lantai 37 dan dia saat ini sedang berjalan menuju lift. Kantor utama hotel berada di bagian paling atas gedung. Selagi dia menunggu lift tiba, dia berbalik dan menatap lift pribadi di seberang. Lift pribadi hanya bisa digunakan oleh orang-orang bergengsi di dunia bisnis. Meskipun Xiao Mei bermarga Xiao dan pewaris Infinite Airlines, itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak dapat menerima perlakuan seperti itu. Jika dia menggunakan kekuatan kakeknya, dia mungkin bisa melakukannya, tapi saat ini, dia sedang dalam pelarian, bersembunyi dari keluarganya. Pintu lift terbuka. Dia masuk ke dalam dan menekan tombol tutup. Saat pintu ditutup, lift pribadi terbuka. Dia melihat 2 siluet di dalam lift. Wanita itu berbalik dan membisikkan sesuatu kepada pria itu. Ketika wanita itu keluar, dia melihat wajah pria itu. Meskipun dia hanya melihat separuh wajahnya karena dia melihat ke samping sambil memegang telepon, hal pertama yang dia perhatikan adalah kemiripannya dengan Minde. Dia tidak dapat melihat dengan jelas apakah dia benar karena lift sudah menutup pintunya. Apakah itu? Nah, tidak mungkin. Minde kesayanganku tidak akan mengkhianatiku. Selain itu, dia adalah orang yang pemalu. Dia tidak akan membiarkan wanita jahat itu mendekatinya. Hanya aku yang bisa menyentuhnya. Tidak ada yang lain. Yuk, itu bukan dia. Jelas bukan dia. Dia memutuskan untuk melupakannya. Xiao Mei pergi ke mall dan memasuki butik yang tak terhitung jumlahnya untuk memilih outnya. Setelah dia melihat gaun selutut berwarna peach, dia langsung membelinya tanpa menghitung angka 0 di labelnya. Usai membeli gaun, ia langsung pergi ke salon untuk melakukan makeover total. Dia menginstruksikan penata rias untuk tampil ala Korea. Dia melakukan mani-pedi dan meluruskan rambutnya. Setelah 6 jam perawatan kecantikan, dia siap untuk membuat tuan muda kedua ini terpesona. Dia berbalik beberapa kali sebelum menatap dirinya di depan cermin. Melihat dia terlihat cantik, dia dalam hati memuji dirinya sendiri. Bagus, Minde akan ngiler setelah melihatku. Xiao Mei mengendarai mobilnya menuju tempat pertemuan mereka, The Royals. Sudah jam 6:04, beberapa menit lagi sebelum Minde tiba. Dia sedang duduk di dalam, menunggunya ketika seorang pelayan datang dan menanyakan pesanannya. Aku masih menunggu seseorang.
Aku akan meneleponmu lagi nanti. Ya Bu. Pelayan itu mengangguk. Waktu perlahan berjalan. Saat itu tepat jam 6 sore tetapi dia tidak dapat melihat Minde, bahkan bayangannya pun tidak. Dia sudah memberitahu pihak manajemen, jadi jika dia datang, mereka akan segera mengantarnya menuju mejanya. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Saat itu sudah jam 9 malam. Dia telah menunggu hampir 3 jam. Dia sudah kelaparan, tapi dia tidak makan karena dia tidak ingin membiarkan Minde makan sendirian. Pelayan itu kembali, tidak yakin harus berkata apa. Bu, sepertinya yang ditunggu sedang sibuk. Sebaiknya makan dulu sambil menunggu. Berpikir mungkin Minde sedang sibuk, dia memutuskan untuk memesan terlebih dahulu. Pukul 11.30 malam. Bu, kami minta maaf tapi restorannya tutup. Xiao Mei terkejut. Dia menatap dengan bingung ketika pelayan berbicara. Oh, setelah membayar tagihan, dia meninggalkan restoran, meninggalkan setetes air mata di atas meja. Beberapa menit kemudian, sebuah Mercedes-Benz hitam melaju meninggalkan restoran. Feng Jiu sedang menyeka tangannya. Dia ada di dalam kamar kecil. Dia bersandar di toilet. Dia menutup matanya, mencoba mengendalikan emosinya. Dia sudah memperbaiki dirinya sendiri. Jika seseorang melihatnya sekarang, mereka tidak akan percaya bahwa wanita yang najis beberapa waktu lalu dan wanita yang saat ini ada di depan cermin adalah sama. Tidak ada lagi jejak apapun yang terjadi sebelumnya. Dia sudah membersihkan dirinya, bahkan bau yang menempel di tubuhnya pun sudah hilang. Matanya masih terpejam ketika teleponnya berdering. Xiao Mei meneleponnya. Jiu, bisakah kamu tinggal bersama Mei untuk saat ini? Aku tidak ingin sendirian. Suara Xiao Mei terdengar serak, seperti dia menangis dan menangis seperti anak kecil. Mei, apa ada yang salah? Tidak, Mei hanya merindukan Jiu, bisakah kamu datang ke sini? Tentu, di mana kamu? Aku di taman dekat stasiun. Kamu pulang pergi? Tidak, aku mengemudikan mobilku tapi ketika aku melihat taman, tiba-tiba aku teringat masa kecil kami. Jadi, aku masuk ke dalam dan duduk di ayunan. Baiklah, aku akan segera datang. Tunggu aku. Mengendus hanya Jiu yang memperlakukanku dengan baik. Xiao Mei mengakhiri panggilan. Feng Jiu juga ingin duduk, bersantai, dan mengenang masa kecil mereka. Itu lebih baik daripada menangis di sudut, lebih baik daripada memikirkan Min Feng. Setiap kali dia memikirkannya, hatinya akan sakit. Dia selalu kesakitan, bahkan jika dia menunggunya tanpa henti, dia hanya akan menunggu dengan sia-sia. Karena kamu tidak bisa memaksakan cinta. Kamu tidak bisa mengajari seseorang cara mencintai, dan bagiku, mencintai bab kecil saja sudah cukup. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.